Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Entok Gunung Pasar. Pada video kali ini kita akan berbincang seputar dampak pakan alternatif terhadap entok. Apakah benar jika entok-entok kita itu dikasih makan makanan alternatif itu mempengaruhi produktivitas ataupun bisa dikatakan menyebabkan kemandulan pada entok? Untuk info, di kandang saya ini semua entok saya kasih pakan utama itu menggunakan pakan alternatif seperti sisa-sisa sayuran ataupun limbah-limbah dari toko buah, dan juga pakan-pakan racikan sendiri, di mana di dalamnya biasa saya mix dengan campuran begatol ataupun dedak. Saya menggunakan pakan pabrikan seperti konsentrat itu hanya untuk starter. Itu ketika entok usia dari menetas itu sampai pada usia 1 bulan pertama, itu memang saya kasih full pakan konsentrat. Akan tetapi setelah itu saya kembali menggunakan pakan-pakan alternatif. Hal itu saya lakukan tidak lain guna menekan biaya pengeluaran pakan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya pakan-pakan alternatif itu tidak lebih baik daripada pakan-pakan pabrikan. Akan tetapi itu berguna bagi saya sendiri ataupun teman-teman yang mempunyai atau dengan modal tidak begitu banyak. Itu bisa dikatakan sangat membantu. Pakan-pakan alternatif ini memang dari segi kandungan vitamin, protein maupun yang lainnya tidak bisa sebagus seperti pakan pabrikan. Dan itu juga mengakibatkan biasanya pertumbuhan si entok ini jauh lebih lambat daripada entok-entok yang dikasih pakan full pabrikan. Nah, sekarang apakah benar jika pakan alternatif itu membuat entok kita mandul ataupun tidak bisa berproduksi dengan baik? Itu jawabannya adalah tidak tepat. Ini sependek pengalaman saya sebagai peternak, yang mana pakan alternatif ini menjadi pakan utama bagi entok-entok saya. Memang betul jikalau entok itu dikasih pakan utama, pakan alternatif, itu berakibat pada kuantitas telur. Jadi memang tidak bisa sebanyak entok-entok yang dikasih pakan pabrikan, karena dalam perjalanannya mungkin
mentok-mentok yang dikasih pakan alternatif itu kekurangan seperti protein maupun kalsium. Nah, itu menyebabkan dimana si entok ini ketika sudah kawin dan dalam usia bertelur, ini berakibat telurnya tidak terlalu banyak. Akan tetapi jelas masih bisa bertelur walaupun tidak sebanyak entok-entok yang dikasih pakan pabrikan. Jadi bagi teman-teman yang masih bertanya atau mempunyai pertanyaan yang mengganjal di dalam hati, ini saya mencoba memberi gambaran karena di kandang ini memang yang utama pakannya adalah pakan-pakan alternatif seperti pada video ini. Nah, di video ini seperti ini yang di depan teman-teman ini adalah entok yang berusia 2 bulan kurang. Ada sebagian yang sudah usia 3 bulan, itu cuma beberapa ekor karena sudah saya jual, terutama yang bulunya sudah mulai tertutup semua. Itu merupakan usia 3 bulanan, dan itu sedari usia 1 bulan itu sudah lepas dari pakan pabrikan. Sudah saya kasih pakan-pakan alternatif. Bisa dilihat sendiri seperti keadaannya seperti ini di dalam kandang. Itu seperti ada gedebok pisang, itu saya kasih berjajar seperti itu untuk cemilan sehari-hari. Dan ini merupakan limbah dari buah-buahan, ini buah melon dan buah semangka kuning yang sangat mudah didapat di sekitar kita, tentunya dengan tanpa modal. Cukup kita telaten dan tidak malu untuk mencari bahan-bahan seperti ini. Nah, namun semuanya akan berbeda ketika teman-teman yang mempunyai modal yang cukup banyak untuk membeli pakan pabrikan dan juga mempunyai target seperti 2 bulan ataupun 3 bulan harus panen. Itu ya sebaiknya diberikan pakan full pabrikan saja, karena itu sudah pasti akan lebih cepat dan lebih efisien. Karena apa? Karena kalau membuat makan atau makanan alternatif seperti ini, itu ya yang pasti pertama ya harus telaten, tidak malu, dan yang kedua harus bisa meluangkan waktu untuk mencari bahan ataupun membuatnya sendiri. Kalau membuat sendiri itu bahan-bahannya juga bisa dari dedaunan di sekeliling kita seperti daun pepaya, daun lompong atau daun kimpul. Bisa juga dengan menggunakan daun daun ketela, itu ubi-ubian. Itu nanti kita cacah, kita lembutkan, kita kalau perlu kita masak sebentar, baru dikasih campuran dedak ataupun bekatul, lalu bisa kita kasihkan ke hewan ternak kita. Jadi saya ulangi lagi, entok-entok yang
dikasih pakan alternatif itu tetap bisa bertelur, jadi tidak mandul. Karena pada dasarnya hewan ini di alam liar itu juga kan mencari makan, itu ya makanan di sekeliling atau di habitat mereka sendiri. Dan sejak dahulu itu pasti hewan-hewan ini juga bisa berkembang biak. Lawang awalnya emang kayak gitu. Entok atau itik ini kan, yang namanya itik Manila ini kan ya awalnya kan dari spesies liar, yang mana pada perkembangannya dikembangbiakan ataupun dibudidaya oleh manusia dari bagian Asia Tenggara maupun di daerah-daerah tropis termasuk di Indonesia ini. Jadi tidak tepat jika ada yang bilang kalau entok dikasih pakan alternatif itu berakibat entoknya mandul. Itu saya rasa tidak benar. Ini sependek pengalaman saya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan seperti itu, apakah bisa bertelur? Itu jawabannya bisa, pasti bisa. Akan tetapi atau hanya saja telurnya itu secara kuantitas itu tidak terlalu banyak. Kalau kualitasnya gimana, Mas? Kalau kualitasnya itu ya silahkan dilihat sendiri, kurang lebih seperti di video ini. Di sini semuanya ini yang masih kecil juga, ini kan hasil dari indukan yang saya kasih pakan full pakan alternatif. Biasanya dalam satu petarangan itu indukan itu kadang menghasilkan 11 butir telur sampai 15. Itu jarang banget melebihi dari angka 15, itu jarang banget. Yang paling sering itu 11 butir, 12 butir itu udah paling sering. Nah, di kandang ini ada satu pejantan dan juga 4 ekor betina. Yang 2 betina di depan ini, yang hitam-hitam ini sudah bertelur di waktu puasa kemarin. Anaknya ya ini yang di dalam ini anaknya. Kemarin yang hitam nomor 1 itu ada 10 butir. Yang hitam nomor 2, induk nomor 2 itu ada 11 butir. Totalnya 21 butir. Itu menetas 20, yang tidak menetas cuma 1 butir. Kalau yang sekarang berada di petarangan itu ada 1 indukan warna hitam juga. Itu kemarin bertelur dengan jumlah 9 butir. Kalau belum nambah, soalnya baru 2 hari ini itu baru bertelur. Itu belum saya cek lagi. Tapi yang jelas dengan pakan-pakan alternatif ini entok tetap bisa bertelur. Karena di video ini tujuan utama saya adalah berbagi pengalaman seputar dampak pakan alternatif untuk produktivitas entok. Karena juga tidak sedikit dari teman-teman di sini, teman-teman saya itu bilang kalau pakan alternatif itu jelek, itu tidak bisa membuat istilahnya pakan alternatif itu bikin entok mandul. Nah, itu kan pernyataan-pernyataan yang kurang tepat.
Maka dari itu, dengan adanya video ini, seenggaknya saya mewakili dari teman-teman yang beternak entok dengan menggunakan sistem pakan alternatif untuk menyanggah atau membuat bandingan agar supaya bisa diluruskan pendapat yang mengatakan bahwa entok yang dikasih pakan alternatif bukan pabrikan itu jelas mandul ataupun tidak bisa bereproduksi secara normal. Nah, yang di video ini sekarang ada 15 ekor. Ini yang usia 2 bulanan dan 3 bulan. Ini hasil dari 2 indukan yang saya sebutkan tadi. Yang 21 butir, yang menetas 20 butir. Ini yang 5 ekor sudah saya jual. Dan ini saya sisakan 15 ekor saja. Ini hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini endok-endoknya. Ini merupakan anakan dari indukan yang dikasih pakan alternatif. Kalau suruh memilih, sebenarnya misal saya punya budget yang banyak, modal yang banyak, itu ya pastinya saya memilih pakan pabrikan. Karena di samping hemat waktu dan juga hemat tenaga, pagi sore tinggal ngasih makan, tidak pusing-pusing cari bahan ataupun kerepotan tenaga untuk membuat pakan alternatif. Akan tetapi dengan minimnya modal, mau tidak mau ya pakan alternatif ini masih menjadi pilihan utama untuk saya dan mungkin untuk teman-teman juga yang tidak terlalu banyak mempunyai modal. Nah, ini yang di dalam petarangan ini satu indukan baru 2 hari ini bertelur dan ini masih mengerami. Saya sendiri tidak terlalu begitu istilahnya terburu-buru, tergesa-gesa ini berapa butir atau gimana-gimana. Yang pasti sesuai keinginannya si entok ini saja. Soal petarangan juga itu yang pasti di kandang ini cukup saya sediakan aja. Tidak harus saya suruh masuk ke sebelah mana. Ini tuh cuma saya sediakan kayak gini biar si entok ini memilih sendiri. Nah, kalau kemarin ini belum ada kotak kayunya, ini belum ada. Jadi dia ini masuk di dalam oma-omaan ini nyari daun sendiri. Jadi tahu-tahu saya itu tak lihat ternyata udah ada telur 3, ada 3 butir. Nah, terus tak kasih ini kotak kayu ini biar agak enak, soalnya kabur-kaburan terus daunnya. Jadi tak kasih seperti itu. Jadi ya tak biarkan saja sesuka hatinya dia di situ. Terserah mau bertelur mau 3 butir, 5 butir, syukur-syukur 15 butir, itu juga udah bersyukur banget saya. Soalnya mengingat pakannya juga tidak terlalu baik, bisa dikatakan seperti itu. Artinya tidak terpenuhi protein maupun vitaminnya karena sekedar dari pakan alternatif. Jadi saya pesan sekali lagi, tidak perlu berkecil hati bagi teman-teman yang ngasih makanan pakan alternatif untuk entok. Itu masih bisa bertelur, tidak usah takut. Nah, oke teman-teman,
kurang lebih seperti itu. Pada video kali ini saya cukupkan segini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.